Salam pengharapan buat kita semua. Renungan yang saya mau bagikan hari ini tentang tidak sia-sia. Dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kenos, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sia-sia. Nah, kata sia-sia memiliki arti tidak punya tujuan atau tidak pernah merasa puas dengan dirinya sendiri. Nah, kalau kita merasa tidak punya tujuan, hidup kita bisa terasa kosong, hampa, merasa tidak bermakna. Paulus tidak pernah merasa sia-sia untuk semua hal buruk yang menimpanya. Dia melihat semua hal buruk, baik kesulitan ataupun penderitaan yang dia alami, sebagai kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dia pernah mengalami penderitaan secara fisik maupun secara psikis. Dia ditolak, dia pernah diusir, dia bahkan pernah terkatung-katung di lautan, dan dia juga pernah mengalami sakit dalam perjuangannya memberitakan Injil. Kesulitan, hal buruk, dan penderitaan adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Paulus tidak merasa sia-sia. Nah, kenapa Paulus merasa tidak sia-sia untuk semua hal buruk yang menimpanya? Karena dia menyadari di luar Kristus, ketika dia menjadi seorang penganiaya jemaat Kristus, baginya adalah kesia-siaan hidup. Tanpa Kristus, hidupnya sia-sia. Dan dia mengalami titik balik ketika berjumpa dengan Yesus secara pribadi, itu yang menjadikan hidupnya bermakna. Sehingga itulah yang menjadikannya bekerja lebih keras dari para rasul yang lain, karena dia mengalami kehidupan yang berarti di dalam Kristus. Kesalahannya di masa lampau membuatnya merasa dikasihi Tuhan, sehingga ia merasa hidupnya bermakna ketika mendapat kesempatan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kita tentu tidak ingin hidup kita sia-sia. Nah, bagaimanakah supaya hidup kita menjadi bermakna? Yang pertama, memiliki tujuan. Kalau kita punya tujuan, kita akan diarahkan pada fokus hidup kita. Nah, apa fokus hidup kita? Di Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik. Dan yang kedua adalah puas dengan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan puas dengan diri sendiri? Nah, ketika kita merasa bersyukur dengan realita yang ada pada diri kita, kita bisa mengalami puas. Seperti Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Paulus menerima realita keadaannya dulu dan sekarang, sehingga dia mensyukuri untuk semua hal yang dia alami. Paulus merasa puas dengan semua kerja keras dalam memberitakan Injil, dan semua hal yang dia alami, dia memaknainya sebagai kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga adalah maksimal. Nah, ketika kita bersyukur, kita bisa puas dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ketika kita puas dengan apa yang kita kerjakan, kita bisa terpacu untuk melakukan lebih lagi, sehingga kita menjadi lebih maksimal, hidup kita menjadi maksimal. Nah, maksimal bisa berarti dua hal. Satu, bekerja lebih keras lagi, atau menjadi lebih produktif. Nah, jadi di sini bukan hanya intensitas waktu yang kita gunakan atau seberapa banyak hal yang bisa kita capai, tetapi seberapa banyak yang bisa kita lakukan buat orang lain. Jadi, karya apa yang sudah kita bagikan buat orang lain,
yang berguna untuk membangun kehidupan sesama kita. Kita merasa maksimal ketika kita bisa melakukan lebih buat orang lain. Yang keempat adalah evaluasi. Dengan evaluasi kita bisa melihat hal-hal yang baik bisa dilanjutkan dan hal-hal yang kurang baik bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Nah, pertumbuhan terjadi ketika ada perbaikan-perbaikan. Evaluasi dan coba lagi. Nah, jadi ada proses gagal, evaluasi, lalu coba lagi berulang-ulang sampai lebih baik lagi. Nah, dan yang kelima adalah buat sesuatu yang berguna pada setiap kesempatan. Jadi hidup yang berguna itu bukan hanya seberapa banyak yang sudah kita capai atau yang kita buat dalam hidup kita sendiri, tetapi juga ketika kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Hidup tidak sia-sia jika kita bisa dengan kreatif menggunakan setiap peluang yang ada. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi sia-sia, tetapi Dia mau supaya kita menggunakan segenap karya kita, talenta kita dengan kreatif untuk menggunakan setiap kesempatan dan peluang-peluang yang ada. Selamat menjalani kehidupan yang bermakna. Di dalam Kristus, hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati.